Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Segenap pengurus masjid, para asatiz, para jamaah majlis Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan kata benci. Yang suka pakai kata benci itu kan kita, manusia. Ada cinta, ada benci. Kalau lagi suka sama seseorang, kita bilang kita cinta sama dia. Bahkan tidak sedikit orang yang dulunya saling cinta kemudian berubah menjadi saling benci. Bahkan kebencian antara mereka itu bersemayam begitu lama, bahkan sampai maut memisahkan mereka, kebencian itu tetap berlangsung. Bahkan juga ada orang yang kebenciannya menjadi warisan. Dia membenci seseorang, kemudian dia punya anak, anaknya pun ikut membenci orang itu, bahkan membenci anak daripada orang itu. Yang menarik sekali dalam Al-Qur'anul Karim, Allah ketika menyintai hamba-hambanya, ketika mencintai hamba-hambanya, Allah mengatakan yuhib. Banyak sekali kita jumpa dalam Al-Qur'an dikatakan Allah yuhibbul muqsitin, yuhibbul mutawakkilin, yuhibbus sabirin, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika hamba Allah mulai durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menggunakan kata benci. Allah menggunakan kata la yuhib, tidak cinta. Berarti ketika hambanya yang durhaka tersebut di suatu waktu kembali lagi kepada Allah, maka kata la-nya itu hilang, kembali menjadi yuhib, kembali menjadi cinta. Inilah mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Kita semua mengetahui bahwasanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatul ula, cinta kita yang paling utama, cinta kita yang paling puncak, cinta kita yang paling tinggi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin kita meletakkan Allah pada posisi kedua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat cemburu ketika hambanya menghadirkan cintanya kepada ciptaan Allah, kepada anugerah Allah, kepada karunia Allah, ketimbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa saja
dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan Allah itu la yuhib. Allah itu tak cinta. Mari kita perhatikan dalam Al-Qur'an, ada beberapa redaksi Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita siapa-siapa saja potret hamba Allah yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada hamba-hambanya yang al-mu'tadin, yaitu mereka yang melampaui batas. Melampaui batas. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah kalian di jalan Allah terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Kita tahu dalam dunia Islam itu ada pertempuran yang disebut dengan ghazwah. Ada pertempuran yang disebut dengan futuh. Ghazwah itu pertempuran antara pasukan Nabi dengan pasukan musyrikin, di mana pasukan Nabi itu diserang lebih dahulu. Kalau futuh itu di mana pasukan Nabi yang berangkat menuju tempat mereka. Futuh itu berarti Nabi melakukan ekspansi militer atau penaklukan. Penaklukan. Seperti Fathul Makkah itu, kita suka mendengar istilah Fathul Makkah. Itu Nabi bersama sahabat-sahabatnya bertolak dari Madinah masuk ke Mekah. Itu futuh. Tapi kalau ghazwah itu pertempuran seperti ghazwatu Badar, perang Badar. Itu karena pasukan musyrikin mereka bergerak menuju Badar, dan Nabi berserta sahabat-sahabatnya mendengar, lalu Nabi berserta sahabat-sahabat Nabi menyambut mereka, datang ke Badar, kemudian bertempur bersama mereka. Nah, dalam kaedah peperangan dalam dunia Islam itu Allah sudah canangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan di sini ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Dan ketika pertempuran itu terjadi, Allah menyatakan wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Seperti apa? Pasukan muslimin tidak boleh menyerang fasilitas umum. Tidak boleh menyerang anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua renta, merusak tanaman, memotong pohon. Kalau itu dilakukan, mereka dianggap melampaui batas. Maka Allah katakan wala ta'tadu. Tidak boleh melampaui batas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi pernah ada orang ditawan. Orang ditawan namanya Aziz bin Umar. Dia ditawan oleh pasukan Nabi. Pasukan Nabi kalau selesai pertempuran dari pasukan musyrikin yang mereka taklukkan itu banyak yang ditawan oleh mereka. Tetapi para tawanan diperlakukan dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. Dikasih makan sesuai dengan kebutuhan mereka. Aziz bin Umar pernah mengatakan, aku sampai malu ketika aku ditawan oleh pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku diberikan roti dan korma
yang jenisnya jauh lebih baik ketimbang korma dan roti yang dimakan oleh pasukannya Nabi. Ini tawanan ini, yang dia makan jauh lebih baik. Sampai-sampai Aziz bin Umar pernah bilang, aku pernah bicara sama pasukannya Rasul itu. Aku katakan sama mereka, kenapa yang aku makan korma ini lebih baik daripada yang kalian makan? Aku ini tawanan kalian. Sampai-sampai dia menawarkan punyanya kepada mereka, tetapi ditolak oleh sahabat-sahabat Nabi. Kata sahabat-sahabat Nabi, hakaza, beginilah kami memperlakukan para tawanan sesuai diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah katakan wala ta'tadu? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang yang melampaui batas. Ketika perang Khandaq terjadi, Amr bin Wud yang roboh di tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah dia roboh, tewas, keluarganya Amr bin Wud mengirim utusan kepada Nabi meminta agar sudi kiranya jenazahnya Amr bin Wud diserahkan kepada keluarga mereka. Utusan itu datang kepada Rasulullah SAW dan mereka menyatakan berapa tebusannya kami tebus. Di zaman dahulu, ya, yang tertawan hidup-hidup, kalau keluarganya orang mampu ditebus. Ya. Bahkan kalau dulu sebelum syariat Islam itu sampai, itu perang antara kabilah, yang tertawan jika keluarganya mampu ditebus dengan uang yang disebut oleh pihak yang menawan. Kalau tidak mampu menebusnya jadikan budak, diperdagangkan di pasar-pasar kota. Nah, ini keluarga daripada Amr bin Wud tewas. Mereka datang kepada Nabi, mereka bilang, kami minta jenazahnya, dan kalau memang harus kami menebusnya, walaupun dia sudah jadi jenazah, kalau kami harus menebusnya, sebutkan angkanya berapa, kami akan tebus. Sampai sekarang kan ada pesawat yang jatuh, pesawat militer, kalau jatuh di tempat tertentu, kemudian pilotnya ketika akan diambil oleh negara yang memiliki pesawat itu, terkadang mereka minta tebusan. Ketika sampai berita itu kepada Nabi, apa kata Nabi? Ambil saja jenazahnya. Kami kaum muslimin tidak akan mengambil uang tebusan dari yang sudah mati. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil tanpa tebusan karena dia sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala ta'tad. Jangan melampaui batas. Apalagi yang tidak boleh melampaui batas? Surat Al-A'raf ayat 55. Berdoa juga tidak boleh melampaui batas. Al-Quran ini yang bilang, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Hendaklah kalian berdoa kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruan wa khufyah. Tadarruan itu apa? Suara yang rendah. Suara yang rendah. Khufyah, lembut. Jadi Allah suruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang rendah, tak perlu teriak dan histeris, wa khufyah, dan lembut. Mengapa? Innahu la yuhibbul
mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada hamba-hambanya yang mu'tadin, yang melampaui batas. Bahkan dalam ayat berikutnya di situ dikatakan wad'uhu khaufan wa tama'a. Ayat yang ke-56. Serulah dia Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a. Takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Abdullah bin Mughaffal, salah seorang salafus saleh. Dia mendengar putranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya ada di Musnad Imam Ahmad. Abdullah bin Mughaffal, dia dengar putranya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami istana putih di surga di sisi kananmu. Ya. Berikanlah kami istana putih di sisi kanan di surga. Ini permintaan anaknya. Dia dengar anaknya berdoa seperti itu. Abdullah bin Mughaffal tegur anaknya. Dia bilang sama anaknya, tak pantas kau minta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Abdullah bin Mughaffal menganggap anaknya terlalu berlebihan mintanya. Karena istana putih di sisi kanan di surga itu peruntukannya buat para anbiya wal mursalin. Jangan meminta sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk para anbiya wal mursalin. Karena pasti beda. Cara berdoa saja itu ada tata kramanya, ada caranya. Ada kisah yang lain. Anas bin Malik meriwayatkan tentang 3 orang di zaman Nabi datang ke rumah istri-istri Nabi, bertanya kepada para istri Nabi bagaimana perilaku ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka mendengar kisah tentang bagaimana keseharian ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu akhirnya 3 orang ini mengatakan, kalau begitu saya, yang pertama bilang, kalau begitu saya sepanjang hidup saya sholat terus tanpa henti. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya sepanjang hidup saya akan puasa terus tiap hari, nggak ada jeda. Niatnya apa? Biar jadi soleh, jadi baik, jadi taat. Yang ketiga bilang, kalau begitu saya sepanjang hidup saya tak akan menikah. Karena dia berpikir dengan menikah nanti pusing urusan keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, bukankah kalian lihat aku ke pasar, aku sholat dan aku istirahat, aku makan dan aku berpuasa, dan aku pun berkeluarga. Pesan Nabi ini apa? Agar umatnya tidak melampaui batas dalam mengukir ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada porsi-porsi yang memang harus dia lakukan secara spiritual, secara amalia ibadah mahdhah. Ada juga porsi-porsi di mana dilakukan ibadah amalia yang muamalah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah yang lain. Salah seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini menurut riwayat sahabat Nabi yang pertama kali dimakamkan di Baqi.
Utsman bin Maz'un. Kaya dia. Kaya raya, berduit. Hartanya banyak. Suatu hari Nabi menjumpai istri daripada Utsman ini. Penampilannya nggak terurus. Nabi bilang, ada apa ini? Kenapa begini engkau? Bagaimana engkau menunjukkan tampilanmu di hadapan suamimu seperti begini? Istrinya bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini suami saya setiap malam qiyamul lail, siangnya dia berpuasa. Kami ini tidak diperhatikan oleh dia. Seluruh aset-asetnya, perdagangannya, perniagaannya diserahkan sama orang. Dia hanya hari-hari fokusnya hanya sama ibadah saja dan tidak memperhatikan kami sebagai keluarganya. Akhirnya kami kami berpikir untuk apa? Menghias diri untuknya, sedangkan dia tidak memperhatikan kami. Dipanggillah Utsman bin Maz'un ini. Nabi bilang, ya Utsman, bukankah engkau jadikan sebagai rujukan panutanmu? Bukankah engkau jadikan sebagai model contohmu? Iya. Role modelnya kan Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau memang engkau jadikan aku sebagai contohmu, engkau lihatlah aku. Aku berkeluarga, aku ke pasar, aku berpuasa dan berbuka, aku bangun di malam hari, dan aku beristirahat juga. Mulai semenjak itu, Utsman bin Maz'un membiasakan hidupnya sebagaimana yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, yang Allah tidak suka apa? Melampaui batas. Yang kedua sekarang, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba Allah yang al-musrifin. Hamba-hamba Allah yang berlebih-lebihan. Jadi yang tadi melampaui batas, sekarang yang berlebihan. Siapa itu yang berlebih-lebihan? Mari kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, setelah Allah perintahkan anak Adam ini untuk mengambil pakaian yang terbaik ketika mereka datang ke masjid menghadap Allah dengan menggunakan tampilan yang terbaik, Allah katakan berikutnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Perintah makan, perintah minum ini, hukum makan minum ini apa? Mubah. Boleh kan? Makan itu hukumnya mubah. Di sini Allah katakan wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, israf ini sama juga dengan tabzir. Di Al-Quran ini menjelaskan tentang sesuatu yang berlebih-lebihan atau boros itu dengan kata israf atau juga dengan kata tabzir. Kata israf ini dari kata sarafa yang artinya mengabaikan atau melalaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bilang sama kita, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, kebanyakan kita ini manusia mengikuti perintah yang pertama tetapi mengabaikan perintah yang kedua.
Perintah yang pertama apa? Makan minum. Oh, Allah suruh makan nih, makan deh. Minum, minum. Tapi perintah yang kedua ini Allah katakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini kita tidak patuhi. Padahal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar makan dan minum, tapi pas saat makan dan minum itu jangan sampai berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasul mengatakan perut kita ini diisi dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga wasulusa li nafsih. Sepertiga itu untuk nafasnya. Jangan sampai kita seperti keledai. Seperti keledai. Keledai itu dia bersuara kencang kalau pas lagi lapar. Kalau nggak lagi lapar, nggak bersuara. Nggak bersuara dia. Banyak orang berteriak lantang untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan golongannya. Tapi ketika sudah penuh perutnya atau sudah terpenuhi keinginan golongannya, hilang suaranya. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, kata beliau, Allah berfirman dalam Al-Quran, inna angkaral aswat la sautul hamir, suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kata beliau, kenapa sampai Allah mengatakan suara yang paling buruk suara keledai? Dahulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hayawan, hewan-hewan diciptakan, ya, dikasih suara. Kambing dengan suaranya, kuda dengan suaranya, sapi dengan suaranya, gajah dengan suaranya, harimau dengan suaranya. Pokoknya seluruh hewan dikasih suaranya. Keledai pun dikasih suara. Setelah selesai, para hewan-hewan ini semuanya bertasbih, bertahmid, bertakbir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa keledai, kecuali keledai diam gitu. Semuanya bersuara, suaranya mengandung tasbih, kecuali keledai dia diam. Ketika seluruhnya sudah selesai bertasbih dan sedang diam, senyap, hening, tak lama kemudian keledai itu bersuara dengan suara kencang, dan semua melihat kepada keledai. Dan ternyata suaranya bukan suara tasbih, teriakan karena dia kelaparan, perutnya kosong. Jadi dikatakan sama Imam Jalaluddin Ar-Rumi, makanya kenapa Allah katakan inna angkaral aswat la sautul hamir, suara yang paling buruk suara keledai. Jadi kita berharap jangan sampai kita seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi ada salah seorang sahabat Nabi dipanggil sama Nabi. Nabi utus sahabat Nabi yang lain pergi panggil dia siang-siang. Sahabat yang diutus sama Nabi kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, dia sedang makan. Baik, kata Nabi. 15 menit kemudian kata Nabi, coba kau pergi panggil dia lagi. Balik lagi, ya Rasulullah, masih sedang makan. Hah? Masih sedang makan. Taib. Terus berapa lama kemudian kata Nabi, coba pergi panggil lagi. Pergi panggil lagi.
Apa kata sahabat Nabi yang diutus sama Nabi? Ya Rasulullah, dia belum selesai makan. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang ini sampai dia meninggal dunia, perutnya tidak akan pernah merasakan kekenyangan. Dan apa yang diucapkan Nabi terbukti. Sampai akhir hayatnya dia tidak pernah kenyang dengan apa yang dia konsumsi. Maka ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz saat dia jadi khalifah pernah didatangi, dibawa. Khalifah kan pakaiannya bagus, khalifah biasanya pakaiannya bagus-bagus. Ketika dia jadi khalifah, dia didatangi oleh orang bawa kain bahannya yang bagus sekali, dibawa kepadanya, dia pegang. Dia bilang apa? Masih ini bahan sangat bagus. Coba cari yang lebih di bawahnya. Dibawa lagi di bawahnya, belum. Dia minta dibawakan buat dia kain yang kasar. Ini siapa? Umar bin Abdul Aziz. Karena dia tidak ingin apa yang dia gunakan sebagai seorang khalifah nanti menjadi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi ini, saya bacakan hadis Nabi. Nabi mengatakan, "Inna aktsaran nas shib'an." Inna aktsaran nasi shib'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling kenyang di dunia adalah orang yang nanti di akhirat yang paling lapar. Inna aktsaran nasi shib'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Jadi makannya sekedarnya aja. Coba kita lihat ulama-ulama zaman dahulu, baca riwayat hidupnya mereka. Badannya kecil-kecil, kurus-kurus. Mereka ingin sedikit yang mereka makan. Karena ketika perut itu banyak diisi oleh makanan, jadikan kita malas. Yang Allah ingatkan kita itu. Jadi makannya boleh, minumnya boleh. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang melampaui batas. Masih ada 2 lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, ada ayat Al-Qur'an. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Hari nanti, hari akhir, hari di mana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang-orang kafir. Allah perlihatkan apa? Neraka. Lalu Allah katakan, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah habiskan kebaikan-kebaikan yang telah Allah hadirkan untuk kalian di kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha.
dan kalian berpesta pora. Ini bukan Allah itu hanya kasih orang-orang yang mukmin saja. Orang-orang yang kafir, yang ingkar sama Allah, Allah kasih. Kan kita suka lihat ada orang dikasih segala macam bentuk limpahan harta, umurnya panjang, dia menentang Allah, tetapi dia tidak mendapatkan hukuman, badannya sehat, tidak kena azab, iya kan? Jarang sakit, hartanya melimpah terus, uangnya bertambah terus, jabatan naik terus, ucapannya menentang Allah tapi dia tidak pernah mendapatkan hukuman. Allah katakan nanti di hari akhir, Allah mengatakan, ya, kalian berpesta pora itu, kalian nikmati itu semua. Ya, fal yauma tujzauna azabal hun. Hari ini kata Allah, ketika di hari akhir, kalian akan mendapatkan balasan azab yang sangat menyedihkan, azab yang sangat memedihkan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi, sebagaimana dahulu ketika kalian berada di dunia, tastakbiruna, takabbur, ada kata kesombongan dan keangkuhan yang kalian tonjolkan, kalian pertontonkan di dunia, bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun, dan juga apa-apa yang berbentuk dosa dan kesalahan yang kalian lakukan di dunia. Jadi ini berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kecil hati ketika kita berhadapan dengan orang yang jelas-jelas nampak bagaimana dia memusuhi Islam. Jelas-jelas nampak bagaimana dia menentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap happy dia hidupnya. Tetap baik-baik saja, bahkan tidak dapat hukuman, kelihatannya belum dapat hukuman dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidupnya tetap nyaman, penuh dengan kenikmatan, segala macam bentuk fasilitas dia dapati. Bahkan ketika dia menentang Allah Subhanahu wa taala, hidupnya juga baik-baik saja, hartanya bertambah terus, jabatannya naik terus. Bahkan orang yang istiqamah dalam perjuangannya mendapatkan penindasan, mendapatkan hukuman, mendapatkan tekanan. Apa yang Allah katakan? Fal yauma tujzauna azabal hun. Ketika hari akhir Allah katakan, inilah hari di mana kalian semuanya mendapatkan azabal hun, hukuman yang menyiksa. Balasannya nanti di akhirat. Dan kita berharap kita jangan kecil hati berhadapan orang-orang seperti itu. Selama kita tetap istiqamah, tetap konsisten, tetap bersabar, dan harus yakin nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah itu pasti datang, dan kemenangan itu pasti dekat, dan akan Allah berikan buat hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah. Dengan satu catatan, istiqamahnya itu murni, istiqamahnya itu benar-benar serius, sungguh-sungguh. Berdua poin ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan 2 poin berikutnya. Siapa yang tak dicintai Allah Subhanahu wa taala? Yang berikutnya tentang orang-orang zalim. Allah tidak cinta sama orang-orang yang zalim. Yang keempat yaitu tentang orang-orang yang sombong dan angkuh. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita doakan semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Allah turunkan kebaikan buat negeri kita yang kita cintai. Allah jauhkan negeri kita dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian.
Allah hadirkan kedamaian demi kedamaian buat negeri kita ini. Allah jaga para ulama di negeri kita yang kita cintai ini. Allah kuatkan para ulama dalam dakwahnya, istiqamah dalam dakwahnya. Allah sehatkan para ulamanya, yang mudah-mudahan Allah jaga mereka dengan penjagaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.